Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Smart Media. Pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8 SMP ataupun MTS. Yang akan kita pelajari di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah di bab 3, yaitu adalah tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Di daratan, suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan penduduknya menanam berbagai macam barang pertanian dan perkebunan. Curah hujan yang tinggi juga tersedianya air untuk kepentingan budidaya perikanan darat. Indonesia juga memiliki laut yang luas dari garis pantai yang sangat panjang. Potensi ikan di Indonesia cukup banyak. Di samping itu, ditemukan pula berbagai jenis bahan tambang di dasar laut. Di sepanjang pesisir juga terdapat kekayaan alam berupa terumbu karang, rumput laut, dan tentu saja keindahan alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pariwisata. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Terumbu karang Indonesia tidak hanya luas, tetapi juga beraneka ragam dalam hal sumber daya hayati. Selain kekayaan laut, tanah dan air Indonesia juga memiliki banyak sumber daya mineral dan hasil hutan. Yang kedua, pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu yang pertama rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Kelompok masyarakat melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga rumah tangga konsumen atau bisa disebut RTK. Pihak yang melakukan kegiatan produksi yaitu kegiatan untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian yang disebut rumah tangga pemerintah. Yang ketiga, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau bisa disebut RTK. Rumah tangga keluarga atau sering disebut sebagai rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Rumah tangga konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi, yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Selanjutnya, peranan rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Peran pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa yang menghasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Pada gambar ini, hubungan pelaku ekonomi 2 sektor dapat kalian amati. 2 panah garis bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen atau RTK.
Di pasar output atau barang, RTP memberikan barang atau jasa kepada konsumen. Kemudian sebagai imbalannya, RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. Dua garis panah pada bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTK berperan sebagai penyedia barang produksi dan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi berupa yang diberikan oleh RTK. Imbalan ini berupa sewa, upah atau gaji, atau bunga, dan keuntungan. Selanjutnya, peranan rumah tangga pemerintah. Yang pertama, pengaturan atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Peran lain pemerintah adalah menentukan besarnya pajak. Dengan adanya aturan tentang pajak progresif, orang yang kaya dipungut pajak yang tinggi, orang yang miskin dipungut pajak yang rendah. Bahkan orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak, tetapi malah disubsidi. Dua, konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Sebelum kita lanjut pembelajaran ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga, produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Selanjutnya, peranan rumah tangga luar negeri. Pada era abad ke-21 ini, perekonomian yang tidak berhubungan dengan negara lain menjadi hal yang mustahil. Peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor ke negara Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antar Indonesia dan masyarakat Jepang. Selanjutnya, perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan dan perdagangan antar pulau. Pada saat sekarang ini, perdagangan antar daerah atau antar pulau tidak lagi dengan cara tradisional, walaupun masih ada beberapa wilayah yang masih mempertahankan cara tradisional. Jual beli online telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah, bahkan lintas negara. Dengan bantuan alat komunikasi, jasa kirim, serta internet, jarak jauh bukan lagi masalah. Perdagangan antar pulau antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Faktor perdagangan antar pulau dan antar daerah. A. Perbedaan faktor yang dimiliki. B. Perbedaan tingkat harga antar daerah.
Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah: menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, memperluas kesepakatan kerja bagi masyarakat. Perdagangan antar negara. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara disebut perdagangan internasional, merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan kegiatan, yaitu 1. Perpindahan barang dan jasa suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan penjualan barang atau produk di luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seorang atau badan. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri, seperti dolar. Mata uang asing ditampung oleh pemerintah dan disebut devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk pembayaran impor. Kedua, impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang atau produk ke luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seseorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya, digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang ke-1, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 3, membuat perjanjian dagang internasional. 4, meningkatkan promosi. Faktor pendorong ekspor. Yang ke-1, keadaan pasar luar negeri. 2, keulatan eksportir untuk menangkap peluang besar. 3, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama, memperoleh keuntungan. 2, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 3, menjalin persaudaraan antar negara. 4, transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang ke-1, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan hubungan dari negara lain. 6, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Selanjutnya, perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Ketiga, penggunaan kurs tukar. Sekian materi video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tunggu video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.